Audi katanya bisa jalan-jalan, itu termasuk mitos atau tidak? Ngomongnya berapa? Di rumah. Oh, Muay Thai juga? Oh, iya. Tuh, catat ya Mams ya ikut Muay Thai. Iya, biasa kasihkan kan. Kalau kasihkan kayak gitu tuh ya. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Nah, pada kali ini kita kedatangan seorang tamu di channel Dr. Kevin. Dia adalah seorang, bisa dibilang selebgram, aktif di sosial media. Yang lainnya kita kulik sama-sama ya. Yuk. Nah, bintang tamu kita kali ini aktif banget di sosial media. Mau segala platform pasti ada namanya. Sepanjang lebar lagi namanya adalah Ica Gwen. Halo, Ica Gwen. Nah, kita akan kulik-kulik ya kesehariannya dia ngapain, terus dia aktivitasnya apa aja sekarang. Kan sekarang di PSBB nih, ngapain aja ya. Oke. Gimana, Ca? Seharian ngapain aja nih? Aku di rumah aja, PSBB. karantina. Iya. Karantina. Gimana sosial media apa aja sekarang yang aktif? Aku paling mainnya Instagram sama Bigo Live. Udah, itu aja. IG-nya apa nih biar semua tahu? IICHA Gwen, Ica Gwen. Terus kalau misalnya dari IG tuh gimana aja, Cak? Maksudnya untuk sosial medianya? Kalau Instagram sekarang aku lagi nggak aktif ya, soalnya aku lagi aktifnya di Bigo Live. Di Bigo Live aja Iya, ya? banyak. Kalau kadang-kadang terima endorsean, kadang-kadang aku gratisin sih. Bantu-bantu buat Wih. yang lainnya, buat PSBB. Soalnya PSBB berdampak banget ya semuanya buat ekonomi segala macam. Nah, Ica ini juga pernah konsultasi juga nih. Konsultasinya apa? Kita coba tanya lagi ya. Kemarin konsultasi apa, Cak? Aku kemarin ke dokter konsultasi KB IUD ya. IUD ya? IUD. IUD. Gimana pengalamannya? Biar Mams semua tahu nih gimana pengalaman pakai IUD. Katanya ada yang bilang kan IUD bisa gerak-gerak ke seluruh tubuh, bisa hilang lah, bisa copot. Iya, kadang-kadang dia juga pernah hilang gitu, kadang-kadang muncul lagi. IUD itu enak banget, nggak bikin gemuk. Nggak bikin gemuk ya? Iya, segini Iya. aja badan aku. Iya, soalnya banyak banget kan Mams yang Hah. bilang kalau KB, pil, suntik gitu kan bikin gemuk kan takutnya. Nah itu aku takutin banget. Takut banget ya. Nah, ini bisa dibagi juga nih Apa? tips cara-cara menjaga supaya tubuh tetap oke. Banyak banget tuh yang nanya. Aku pasti jaganya pasti nge-gym seminggu 4 kali, terus makan malam enggak, kan masih cuman siang aja. Nasi ya yang penting ya. Soalnya kalau nasi kan Harus sugarnya masuk- kan, sugar harus levelnya masuk protein tinggi banget juga. kan. Nah, gymnya apa nih? Yang high impact, jogging? Paling squat, sit up, semua gerakan. Jadi kalau sekarang kan banyak tuh kelas-kelas ya. Apalagi gym sekarang lagi pada tutup kan. Bisa latihan aja kan di rumah. Iya, kadang-kadang aku Muay Thai juga di rumah. Oh, Muay Thai juga? Mm-mm. Oh, iya. Tuh, catat ya Mams ya ikut Muay Thai. Nah, terus kalau misalnya KB itu kan memang tujuan utamanya adalah untuk supaya nggak nambah anak lagi kan. Iya. Nah, itu yang enak sih. Soalnya kan kalau KB sekali pasang bisa sampai bertahun-tahun gitu kan. Beda sama misalnya suntik. Suntik Suntik. bisa paling sebulanan kan. Itu bikin gemuk nggak sih dok? Itu bikin gemuk. Bikin Kalau gemuk. misalnya bikin gemuk atau enggak, betul tadi kata Ica. Maksudnya Dijaga. tergantung kita. Kalau misalnya suntik itu kan hormon. Hmm. Hormon memang dia ada apa ya, kita bilang retensi cairan. Jadi Oh, dia cairan dalam tubuh kita cenderung tidak dibuang. Nah, itu yang membuat kita sugesti, oh bisa bikin gemuk nih. Sebetulnya sih enggak. Kalau misalnya kita pola makan, terus pola latihan olahraganya teratur sih enggak. Itu enggak bikin. Selain IUD yang bagus apa lagi ya dok? Kalau IUD, nah itu KB-nya cocok-cocokan sebetulnya. Kita cari barang sesuatu itu cocok-cocokan juga. Jadi kalau misalnya KB seseorang itu kan tergantung dia perlunya gimana. Kalau misalnya dia nggak mau bikin gemuk, ya kita cari yang nggak hormonal. Contoh dari IUD tadi ya. Terus ada KB-KB juga yang misalnya dari kondom. Kondom itu juga sebetulnya metode KB juga. Jadi kalau misalnya kita pakai kondom, sekarang ada kondom yang cowok dan kondom yang cewek. Jadi kalau misalnya kondom itu kan kita bilang mechanical barrier, jadi penghalang. Jadi dimana supaya si sperma itu nggak sampai masuk ke dalam rahim atau membuahi si sel telur. Gitu. Kalau misalnya nggak mau kondom, apalagi yang nggak bisa bikin gemuk. Contohnya kayak misalnya coitus interruptus namanya. Jadi pada saat berhubungan dikeluarinnya di luar. Gitu. Tapi memang efektivitasnya kurang. Iya. Biasa kasihkan kan. Kalau kasihkan kayak gitu tuh ya. Kasihkan lupa cabut, akhirnya bisa juga tuh. Jadi makanya kita bilang kalau kita dokter nggak menyarankan coitus interruptus. Karena itu tadi efektivitasnya sebetulnya yang gimana dia untuk mencegah si sperma supaya nggak ke dalam malah nggak bisa dicegah tuh. Jadi efektivitasnya rendah. Selain itu apa? Kalender. Kalau kalender itu tergantung masa suburnya. Nah, kalau misalnya masa suburnya si perempuan, si Mams nggak teratur, itu susah ditentukan kapan si Mams itu subur atau enggak. Jadi kalau misalnya kita boleh berhubungan di masa-masa yang tidak subur. Tujuannya apa? Kalau misalnya masa-masa tidak subur kan supaya nggak ada sel telur. Iya.
Jadi kalau misalnya masa subur kan ada sel telur tuh, bisa kalau ada sperma bisa dibuahin, jadi bisa hamil. Kira-kira sih kayak gitu. Ya. Aku paling takut sih gemuk gitu doang sih. Gemuk doang ya? Ya soalnya udah punya anak biar tetap kayak gini aja gitu sampai tua. Iya. Karena kan banyak ya, Iya. estetik dari ginekologi juga banyak. Yang untuk merapatkan misfi itu tuh juga ada. Ada. Diapain dok? Dirapetin lagi, terus kalau enggak misalnya ada yang labia minoranya tuh yang biasa kan agak lebih lebar. Nah itu juga ada preferensi kan tiap-tiap orang kan. Jadi kita bisa di-trim tuh labia minoranya, kita diperkecil supaya lebih, ya ada anggapan ya, ada yang lebih bilang lebih bagus, ada yang Diapain dok? kita kikis. Oh dikikis. Dikikis. Sakit gak? Kan pakai obat bius. Oh betul. Jadi kayak tindakan operasi. Nah, ada KB lagi yang kita bilang kalau misalnya memang udah nggak mau hamil lagi ya, pasangan udah nggak mau hamil lagi, udah nggak mau nambah anak lagi, dua-duanya bisa di yang cowok kita bilang vasektomi. Jadi di saluran spermanya itu kita putus, kita gunting, kita ikat supaya si spermanya udah nggak bisa keluar. Jadi cowok itu masih bisa ereksi dan segala macam, cairan sperma masih bisa keluar, tapi si spermanya udah nggak ada. Nggak bisa? Iya udah nggak bisa. Terus kalau misalkan dia dipasang lagi tuh bisa lagi? Nggak bisa karena resikonya akan besar sih sebetulnya. Karena kan ikatan saluran itu udah kita ikat. Jadi kalau misalnya udah ikat, otomatis ya dari produksi sperma mau keluar ya udah nggak bisa. Gitu. Jadi kan kalau sperma kan dibentuknya di buah zakar tuh. Dia dibentuk buah zakar, terus dia ada alirannya tuh, ada kabel, terus baru masuk ke penis. Nah jadi dari buah zakarnya ini udah diikat. Jadi si sperma udah nggak bisa keluar. Kalau cewek apa untuk perempuan? Biasa kita sebut MOW. Itu biasa kita di salurannya, di saluran rahimnya biasanya. Saluran rahimnya kita ikat kiri kanan. Udah kita ikat, kita potong. Nah itu otomatis sudah nggak bisa hamil lagi. Jadi resikonya kalau misalnya masih mau punya anak itu akan susah tuh. Jadi kalau misalnya mau punya anak nih ke depannya, misalnya 1-2 tahun lagi mau punya anak, harus dibuka lagi tuh tadi salurannya itu. Agak susah. Nah resikonya apa kalau kita buka lagi? Kita buka lagi, kita sambungin lagi tuh. Kita sambungin lagi, kalau misalnya sambungin lagi kan ada jaringan-jaringan yang baru tuh. Nah itu biasanya yang menghambat saluran terhambat, otomatis bisa terjadi kehamilan di luar kandungan. Kayak hamil anggur gitu? Beda. Beda. Kalau hamil anggur, hamil di dalam rahim tapi isinya tuh kayak boba, kelereng-kelereng gitu. Nah itu beda lagi. Nah kalau ini di luar rahim hamilannya. Dok, IUD itu kan bisa jalan-jalan, itu termasuk mitos atau tidak? Mitos. Kalau itu mitos. Jadi IUD kan tadi udah bentuk T tuh. Tadi kan lihat ya bentuk T IUD itu bentuk T paling panjangnya sekitar 3 cm-an. Jadi IUD itu kita masukkan tuh ke dalam rahim. Rahim itu kan dia bentuknya kayak buah pir. Paling gedenya 5 cm sampai 7 cm lah. Lebar paling sekitar 4 cm-an. Nah itu kalau udah IUD udah masuk situ udah pas. Udah pas. Jadi dia udah nggak akan bisa jalan-jalan lagi. Dia nggak akan bisa ke organ tubuh yang lain, nggak bisa. Oh gitu. Cuman memang kalau misalnya kita pakai IUD itu terlalu lama ya. Terlalu lama dalam artian bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Kan IUD disarankan cuma 5 tahun sampai 10 tahun tuh. Nah kalau kita ada pasien saya yang sampai 30 tahun pakai IUD, udah umur, udah sekitar 60-70 tahun ya, si ibunya. Itu memang kan rahim tuh mengecil tuh setelah menopause. Jadi rahim mengecil, otomatis ukuran IUD itu tetap sama 3 cm di situ-situ aja. Akhirnya dia nusuk tembus ke rahim. Nah itu yang susah. Jadi kalau misalnya memang udah tembus ke rahim, ya dibukanya harus kita operasi gitu. Jadi itu sih yang mungkin yang dibilang oleh orang awam ya kayak gitu ya, dia bisa menjalar kemana-mana gitu. Ada lagi dok satu yang apa sih yang ditusuk sini implan. tuh? Oh implan susuk. Itu bisa jalan gak sih? Enggak, implan susuk itu tuh dia paling panjang paling 5 cm-an. Dia kayak sedotan tapi lebih tipis lagi. Bikin gemuk gak sih di sini? Kembali lagi ya, maksudnya itu hormonal. Jadi semua KB hormonal memang dia sifatnya adalah retensi cairan tadi yang dia menjaga cairan supaya nggak terlalu banyak terbuang. Nah itu efeknya seakan-akan orang anggap bisa bikin gemuk tuh. Tapi kan kalau misalnya kembali lagi ke pola makan, olahraga, istirahat yang teratur nggak akan gemuk. Memang dia akan lebih cenderung untuk gemuk, bisa ada resiko yang kayak arah sana. Tapi untuk kalau misalnya jalan-jalan itu enggak. Soalnya temen aku sampai di sini tuh kayak kelabang gitu, jelek banget. Memang kayak gitu ya? Bisa ada yang dulu ada yang 3 sekali masukin 3, ada yang 2, ada yang 1 gitu. Jadi memang akan berjendol. Oh bikin cacat gitu ya? Udah bikin cacat. Kayak jelek gitu kan? Iya. Soalnya kan kita masukin tuh di bawah kulit. Di bawah kulit di lapisan lemaknya kan, di antara lapisan lemak. Jadi kalau misalnya kepegang tuh pasti ada kerasa berjendol. Kayak urat. Itu akan kerasa berjendol. Kenapa ditaruh di sini ya supaya lebih nggak kelihatan juga kan. Kenapa milih IUD? Kenapa? Iya.
Disuruh. Banyak kan disuruh. Bukan disuruh dokternya kan? Kan. Iya, kenapa? Maksudnya orang yang menyuruh itu Katanya sih itu nggak bikin gemuk, terus ya lebih aman aja. lebih aman aja ya. Iya, terus aku kan sering liat Google atau ngeliat YouTube, IUD bagus sih, paling bagus. Karena tadi nggak bikin gemuk itu ya konsennya ya. Mm-mm. Iya sih. Nah, soalnya ada juga maksudnya yang moms yang memang sibuk gitu kan. Kalau misalnya minum pil itu agak Nah. susah tuh. Itu paling males. Iya, Aku kan itu- suka lupaan orangnya juga kan. Betul. Hmm. Itu salah satunya kenapa KB dibilang cocok-cocokan sebetulnya. Jadi tergantung dari aktivitas kita sehari-hari. Kalau misalnya memang kita sering lupaan atau misalnya kita nggak bisa konsisten minum pil kan itu harus kalau jam Harus 8 pagi bener-bener. jam 8 pagi terus tuh. Gitu, jam 8 pagi jam 8 pagi terus. Jadi kalau misalnya memang kegiatannya tidak memungkinkan untuk minum pil terus ya sebaiknya jangan. Gitu. Tapi ada beberapa orang yang memang preferensinya minum pil. Gitu. Karena ada juga yang takut dipasang IUD. Kan kalau IUD kan dimasukin tuh dari bawah. Nah, itu ada yang takut juga seperti itu. Nggak sih, nggak sakit. Nggak sakit ya? Nggak. Catat nggak sakit. Itu mungkin yang orang-orang yang takut ya dipasang IUD karena itu sakit lah. Terus efeknya apa selama pasang IUD kalau buat Nggak ada. nggak ada Nggak ada. efek apa Nggak ada. soalnya ada IUD itu ada dua jenis sebenarnya. Jadi ada yang hormonal dan yang non hormonal. Jadi Betul. kalau yang hormonal IUD kayak gitu, Hmm. tapi dia IUD-nya tuh mengandung hormon. Mengandung Gitu. hormon. Jadi mengandung hormon sama kayak implan Oh. tadi susuk gitu. Jadi mengandung hormon, dia efeknya beda sama IUD yang non hormonal. Tapi semenjak aku IUD ini, Hmm. apa namanya, mens aku teratur sih. Oh teratur, Heeh. bagus ya. Iya, teratur. Jadi kalau misalnya pasang IUD itu dia akan membuat mens lebih banyak sih, Jak. Oh iya, lebih banyak, bagus dong. Iya, jadi lebih banyak asal ada parameternya. Hmm. Jadi kalau misalnya lebih dari 8 hari atau lebih dari seminggu itu sebetulnya udah efek yang kurang bagus. Gitu. Jadi kalau misalnya pakai IUD beberapa siklus awal, 1-2 siklus awal bisa akan lebih banyak. Bisa sampai 2 minggu gitu mensnya. Kemarin sih aku sebelum pakai IUD, mens aku nggak teratur kayak 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Pas aku pasang, Iya. dia jadi setiap teratur sebulan. ya? Iya. Itu mungkin juga harus didukung tuh sama pola hidup yang benar ya. Kalau misalnya kita pasang IUD tapi pola hidupnya juga nggak benar itu juga Sama aja ya. sama aja. Penambahan berat badan tuh buat perempuan yang paling penting. Jadi kalau misalnya berat badan yang naiknya banyak itu akan susah. Kalau misalnya pakai IUD pun juga nggak akan membantu banyak, malah akan mensnya lebih banyak tuh biasanya. Muka jadi lebih fresh. Muka lebih fresh ya. Nah terus tadi yang kalau misalnya hormonal dia efeknya malah lebih bikin flek-flek tuh ya. IUD yang hormonal gitu. Jadi udah selesai mens pun nanti bisa bikin flek gitu. Cuman biasa kita gunakan untuk treatment. Kalau misalnya sebelumnya pernah riwayat darahan banyak, pernah ada darahan banyak banget, nggak berhenti selama sebulan, nah itu bisa kita pakai yang hormonal. Tapi kalau misalnya haidnya teratur aja, bisa pakai yang non hormonal. Kalau aku kemarin kayak gimana dok? Non hormonal Non kemarin. hormonal. Nah jadi Cak, konklusinya adalah KB itu cocok-cocokan. Pertama, KB cocok-cocokan. Jadi tergantung dari kebutuhan si moms, si perempuan itu mau kayak gimana, dia kebutuhannya seperti apa. Apakah dia mau yang lebih ringkes, nggak perlu minum-minum terus, atau dia memang yang mau minum yang hormon. Itu tergantung kebutuhan. Terus yang kedua, KB itu adalah tujuannya, kita harus tahu tujuannya apa. Kalau misalnya memang kita udah nggak mau punya anak lagi, kita bisa pertimbangkan yang tadi saya bilang, yang bisa langsung dipotong aja salurannya, baik si perempuan atau si suaminya. Oke, sekian konten kita kali ini. Thank you juga buat Ica, sukses terus buat kerjaannya, buat di masa PSBB ini, dibantu sesama kita. Buat mams sekalian, jangan lupa nonton, like, subscribe, dan juga di-share ke teman-teman lainnya supaya video ini juga dapat tersebar luas dan bermanfaat buat yang lainnya. Oke, sekian. Saya Dr. Kevin. See you tomorrow and stay healthy.